Hari ini kita akan mendengar firman Tuhan, Mazmur 63 ayat yang kedua. Demikian bunyi firman Tuhan, ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu. Tubuhku rindu kepadamu seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Judul kita pagi ini, jiwaku haus kepadamu. Ya, semua katakan jiwaku haus kepadamu. Jiwaku haus kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perkataan Daud ini dilatar belakangi ketika ia berada di padang gurun Yehuda atau padang gurun Zif. Iya, firman Tuhan 1 Samuel 23 ayat 14a tadi, Daud tinggal di padang gurun, di tempat-tempat perlindungan. Ia tinggal di pegunungan, di padang gurun Zif. Demikian juga setiap orang percaya, saudara dan saya, yang sedang menjalani masa-masa di padang gurun atau situasi yang sulit, maka harus punya rasa haus atau kerinduan yang besar akan Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, kita semua mengalami padang gurun dalam hidup kita. Kita mengalami masa-masa sulit dalam hidup kita. Kita mengalami banyak peristiwa-peristiwa yang menyulitkan hidup kita. Dan satu Tuhan mau, kita harus mempunyai rasa lapar, rasa haus akan Tuhan. Sama seperti tanah kering yang rindu air, kita juga punya hati yang sama, merindukan Tuhan. Katakan amin. Jadi saya ulangi lagi, padang gurun tidak membuat kita menderita Bapak Ibu, tidak. Tapi padang gurun tempat Tuhan melatih kita. Mazmur 63 ayat 2 dikatakan tadi, bahwa jiwaku merindukan Engkau. Saudara, Daud sangat merindukan Tuhan. Katakan merindukan. Daud sangat haus akan Tuhan Bapak Ibu. Daud punya hati itu membara untuk berjumpa dengan Tuhan. Sama seperti Bapak Ibu saudara, anak-anak muda yang lagi kasmaran. Betul ke sih anak muda? Kalau lagi kasmaran, senang ke sih? Biar ada sakit, biar ada pemarah, biar hujan, biar panas, tetap berjalan. Itu orang lagi kasmaran. Gitu. Jadi Daud menunjukkan bahwa kita harus belajar seperti itu Bapak Ibu Saudara. Kita menunjukkan rasa cinta, rasa lapar, rasa haus akan Tuhan. Katakan amin. Jadi Mazmur 63 ayat 2 ini melukiskan kerinduan yang sangat mendalam di hati Daud kepada Tuhan. Suatu kerinduan yang hanya dapat dipuaskan oleh Tuhan melalui keintiman dengannya. Jadi Bapak Ibu Saudara, apapun yang Anda lakukan, keintiman dengan Tuhan sangat penting. Anda mungkin punya banyak tujuan, schedule, tapi jangan lupa hadirat Tuhan itu sangat penting. Keintiman dengan Tuhan itu sangat penting. Kita harus menyukakan hatinya, menyenangkan hatinya. Kita harus bangun hubungan dengannya. Sehingga apa saja Tuhan mau kerjakan buat kita. Jadi Bapak Ibu sudah dikasihi Tuhan. Sepertinya kita lihat di situ jiwa daripada Daud itu betul-betul haus. Dia rindu. Dan sepertinya Tuhan tidak ada. Dia berseru, dia rindu. Tapi sepertinya Tuhan tidak ada. Pernahkah Bapak Ibu alami begitu? Saya rindu Tuhan, saya mau menyembah. Tapi Tuhan tidak tahu di mana. Saya merasa Tuhan jauh. Tuhan tidak ada. Ada masa-masa seperti gitu yang kita alami. Tapi teruslah berdoa. Teruslah menyembah. Sampai Anda menemukan Tuhan. Karena ada masa di mana Anda sudah nyanyi bagus. Sudah menyembah, sudah berbahasa roh. Tapi Anda merasakan, tidak rasakan hadiratnya. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara harus terus memuji, terus menyembah. Terus ada di hadiratnya. Sampai Anda menemukan Tuhan. Amin. Katakan amin. Nah, ada dua hal yang kita akan pelajari dari Mazmur 63 Bapak Ibu. Yang pertama, padang gurun mengembangkan rasa haus akan Tuhan dalam diri Daud. Sama-sama kita katakan, padang gurun mengembangkan rasa haus akan Tuhan dalam diri Daud. Jadi padang gurun itu tidak buat dia menderita, tidak buat dia sengsara, tidak buat dia mengeluh, tidak buat dia bersungut-sungut, tidak buat dia gusar, tidak buat dia kecewa. Tapi justru padang gurun itu membuat dia memiliki rasa lapar, rasa haus yang lebih dalam akan Tuhan. Itulah Daud Bapak Ibu. Jadi mari kita memiliki hati yang seperti itu. Justru padang gurun lah kita memiliki rasa haus, kembangkan rasa haus akan Tuhan. Makanya tadi bilang, jiwaku haus. Saudara, Daud tidak bilang itu di mulut saudara, tapi hati. Jiwaku haus, aku haus akan Engkau Tuhan. Aku haus.
Saudara tahu kalau saudara haus, ingin minum air toh. Nah itu yang sama Daud alami. Apalagi padang gurun saudara. Tidak ada ujung, tidak ada tempat berhenti, tidak ada pohonan, tidak ada. Jadi Daud memiliki kehidupan yang menyenangkan sebelumnya. Saudara kalau kita lihat Daud itu sudah hidup senang Bapak Ibu. Dia adalah seorang jenderal di angkatan darat, betul? Dia bisa membunuh Goliat, betul Bapak Ibu? Orang-orang, saudara kita lihat dari Daud ini. Orang-orang memandangnya dan memujinya. Bahkan perempuan-perempuan menyanyi, memuji-muji Daud. Amin Bapak Ibu. Luar biasa kasih Bapak Ibu. Dia bisa menikmati kelezatan meja raja karena dia duduk makan bersama raja. Betul Bapak Ibu? Dia mempunyai kedudukan yang baik di istana raja. Dan sejarah mencatat dia kehilangan semuanya. Dan hidupnya sulit dan terlempar di padang gurun. Saudara kalau kita sudah biasa dengan kehidupan mewah, kita dibawa ke padang gurun itu susah. Susah saudara. Kalau kita memilih, mendingan kita di bawah saja, kita naik pelan-pelan ke atas. Tapi kalau sudah di atas, lalu turun di bawah, dan dibawa ke padang gurun, itu sulit. Daud punya semua Bapak Ibu Saudara. Tapi Daud kehilangan semuanya, dan hidupnya menjadi sulit. Namun Daud tidak memohon kepada Tuhan. Tuhan pulihkan saya, Tuhan pulihkan posisi saya, Tuhan kembalikan saya ke istana. Tuhan bawa saya dalam promosi. Daud tidak berkata demikian Bapak Ibu. Ia tidak melamun dan berkata, aduh kalau saya ada di meja raja, betapa enak makanannya, betapa lezatnya. Ia tidak melamun tentang makanan yang biasa ia makan atau kedudukan yang dulu ia miliki Bapak Ibu. Ia tidak mencari-cari hal-hal yang bisa ia makan. Ia tidak mencari-cari hal-hal itu, tetapi dia dengan sungguh-sungguh cari Tuhan. Dia ingat akan raja, istana, tidak ingat makanan yang lezat, tidak ingat posisinya, tapi dia ingat bagaimana berjumpa Tuhan. Bapak Ibu diberkati. Kadang kalau masalah datang kita ingat, dulu itu Bapak kaya, dulu ketong punya semua. Dulu beta senang, dulu beta yang susah, punya mobil, punya rumah, punya tanah, punya deposit. Daud tidak pernah ingat itu. Yang Daud ingat adalah, aku haus akan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Haus akan Tuhan. Aku rindu Tuhan. Jadi Daud haus akan Tuhan, Daud lapar akan Tuhan, dia rindu akan Tuhan. Jadi kehadiran Tuhan bagaikan air hidup bagi jiwa Daud. Dia haus dan merindukan Tuhan seperti orang yang mengembara berhari-hari atau berbulan-bulan di padang gurun tanpa air. Jadi mungkin kerinduan dan kehausan yang mendalam akan Tuhan ini yang menjadikan dia sebagai orang yang berkenan di hati Tuhan. Amin Bapak Ibu. Orang yang menderita kenapa rindu Tuhan. Orang menderita kenapa berdoa. Tidak akan pernah. Tapi di tahun ini. Di mana kita punya ulang tahun gereja. Yang ke-26. Mari kita rubah cara pikir kita. Mindset kita. Pola pikir kita. Amin Bapak Ibu. Bahwa sekalipun kita demikian. Kerinduan kita harus ke Tuhan. Bukan tuntut Tuhan. Tuhan bawa saya ke posisi itu. Orang-orang sudah jatuhkan saya. Tuhan angkat saya ke situ. Tuhan kembalikan semua buat saya. Harta saya ke Tuhan. Tidak, Daud tidak bilang itu saudara. Dia bilang Tuhan aku haus akan Tuhan. Aku rindu Tuhan. Amin. Jadi keintiman, kerinduan, kelaparan, kehausan akan Tuhan. Itu menjadi bagian jemaat air hidup Ambon. Katakan amin. Gitu. Makanya tetap ada di hadirat Tuhan. Bahkan di padang gurun dengan sedikit makanan, tidak ada kenyamanan, tidak ada tempat berlindung, Daud tetap bahagia karena dia tahu Tuhan ada bersamanya. Ini sedikit tuh mengeluh terus. Saya ada beras, saya ada ikan, belum dapat gaji. Kita orang marah terus, kita bakal terus. Daud tidak saudara. Dia tahu Tuhan ada buat dia. Daud sadar hanya Tuhan yang bisa memuaskan dia. Amin. Sukacita tidak bergantung pada keadaan. Tapi pada hubungan Anda dengan Tuhan. Katakan amin Bapak Ibu.
Hubungan Anda dengan Tuhan membuat Anda bersuka cita. Amin. Jadi kalau Anda mau bersuka cita, gampang. Cari Tuhan. Berhubunganlah dengan Tuhan. Lakukan keintiman dengan Tuhan. Itu membuat Anda bersuka cita. Jadi sukacita itu tidak tergantung pada keadaan. Saya punya ada dulu. Saya punya promosi dulu. Saya punya jabatan dulu. Saya punya uang dulu. Saya punya rumah, harta kekayaan. Baru saya bersuka cita. Tidak, saudara. Sukacita itu bergantung pada sejauh mana Anda berhubungan dengan Tuhan Allah sebagai pencipta Anda. Katakan amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, seringkali dunia memuaskan kita. Kita mencari materi dan benda. Kita mencari kesenangan dan hiburan. Kita memikirkan makanan. Kita pikir olahraga. Kita pikir apa lagi? Film-film bagus di ACC. Kita pikir rekreasi, kita pikir permainan, kita pikir belanja, kita pikir apa lagi? Investasi, kita pikir rekening di bank, kita pikir pakaian. Semua itu kita pikirkan. Dan kalau Anda terus menerus memikirkannya, sama katakan buat Bapak Ibu Saudara, satu saat Tuhan ambil itu dari saudara. Dan Tuhan akan melatih saudara di padang gurun. Supaya Anda memiliki rasa lapar dan haus akan Tuhan. Biasa kalau ingat pakiang-pakiang, rekening bank, uang-uang, motor baru, rumah baru. Ingat sepatu baru, tas baru. Saya suka berdoa, saya suka menyembah Tuhan lain. Karena fokus kita waktu tidur tuh barang-barang itu kita lihat. Kalau yang baru beli, amin. Kunci motor yang kita baru beli akan Anda taruh kunci di situ. Jadi pusat perhatian kita cuma barang-barang. Makanya saudara ingat baik-baik, selama Anda pusat perhatian kepada benda-benda asing ini, Tuhan akan bawa Anda ke sana ke padang gurun. Supaya Anda jangan melekat hati di harta, tapi Anda melekat hati kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara bisa memahami? Iya, itu cara kerja Tuhan. Karena Tuhan sayang Bapak Ibu Saudara dan saya. Tuhan mau keintiman, katakan keintiman, hubungan dekat di mana Tuhan mau bercakap-cakap dengan kita. Amin. Di mana kita juga bercakap-cakap dengan Tuhan. Tuhan mau itu Bapak Ibu. Makanya kadang-kadang Tuhan bawa ke sana. Waktu Anda di sana, Anda mulai berdoa, Anda mulai menyembah, Anda mulai baca firman, Anda mulai ke gereja, Anda mulai ikut komsel. Kenapa? Karena memang Anda dibawa ke sana untuk rindu Tuhan, untuk lapar akan Tuhan. Siapa yang tidak butuh Tuhan di muka bumi, saudara? Tidak ada, saudara. Semua orang butuh Tuhan. Amin. Jadi berhenti merasa puas dengan hal-hal sepele di dunia ini. Betul Bapak Ibu? Berharap kepada Bapa Surgawi untuk puaskan kita. Tuhan puaskan kita dengan hadiratnya dan rohnya. Jadi pastikan bahwa Anda itu haus akan Tuhan. Pastikan bahwa Anda itu rindukan Tuhan. Bukan rindu kepada hal-hal yang Tuhan kasih. Bukan rindu kepada berkat-berkat yang Tuhan kasih. Anda harus merindukan Tuhan. Melebihi benda-benda asing itu. Katakan amin. Bisa bilang kiri kanan, saya diberkati. Wow. Bapak Ibu Saudara, kita lihat contoh Raja Salomo. Raja Salomo adalah contoh yang sempurna. Tidak ada yang seperti Raja Salomo. Segala sesuatu di rumahnya terbuat dari emas. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kekasih, Salomo itu sangat berbakat. Katakan berbakat. Salomo itu menulis ribuan lagu. Dan kita lihat bahwa dia sangat terkenal Bapak Ibu. Amin. Dia tulis ribuan lagu. Dia buat puisi. Dia sangat berhikmat. Dia menulis kitab Amsal. Dia romantis. Tidak ada orang romantis seperti Salomo. Dia menulis Kidung Agung. Kitab yang romantis dalam Alkitab. Salomo buat semua itu. Dia ganteng, dia memiliki 1000 pujian hatinya. Wanita-wanita cantik. Salomo punya semua itu. Dia bangun bait suci yang sangat megah dalam sejarah Israel. Dia memiliki segala sesuatu Bapak Ibu. Salomo punya semuanya. Tapi dalam kitab Pengkhotbah, Salomo menulis bahwa semua prestasi itu seperti usaha menjaring angin. Katakan usaha menjaring angin. Ya, punya semua, tapi itu seperti usaha menjaring angin. Ini yang Salomo rasakan tentang kehidupan, bahwa segala sesuatu sia-sia. Tanpa Tuhan dalam hidup kita, kita akan selalu haus.
Betul Bapak Ibu? Makanya kita lihat 100 tahun sudah dari 100 tahun lebih atau sudah beribu-ribu tahun ini orang selalu mau bikin agama untuk cari Tuhan. Tuhan itu ada di mana ya? Tuhan ada di mana ya? Orang cari gereja-gereja supaya bisa bertemu Tuhan. Tuhan itu ada Bapak Ibu. Tergantung Bapak Ibu Saudara mau bangun hubungan dengan Tuhan atau tidak. Amin. Jadi ingat sekali, tanpa Tuhan dalam hidup kita akan selalu haus. Untuk apa semua punya, saudara punya semua seperti Salomo, untuk apa? Dia bangun hutan Libanon, di dalamnya segala macam hal-hal ada di situ. Dia punya biduan, penyanyi-penyanyi yang setiap saat memuji-muji, menyanyi untuk menyenangkan hatinya. Tapi Salomo bilang semua itu sia-sia. Semua itu usaha mencari angin. Karena walaupun dia punya semua, tanpa Tuhan dia haus. Tanpa Tuhan dia lapar. Tanpa Tuhan dahaganya tidak bisa terpenuhi. Nah, bayang orang seperti itu saudara. Kaya punya semua. Tapi mereka lihat kasihan. Karena mereka tidak menikmati hidup. Bukan berarti Bapak Ibu tidak boleh kaya. Kayalah dong. Tetapi kayalah dalam Tuhan. Memberilah, membagilah. Jangan kaya untuk diri. Untuk promosikan bahwa Anda itu kaya. Kayalah dalam Tuhan. Yang kedua, Padang Gurun mengajarkan Daud bahwa kasih Allah lebih baik dari kehidupan. Katakan amin. Ya. Kehidupan Daud telah berubah Bapak Ibu. Dia kehilangan posisinya. Dia kehilangan pekerjaannya. Dia kehilangan mata pencariannya. Dia kehilangan temannya, sahabatan terbaik Yonatan. Dia juga terpisah dari istrinya. Dan dia terus-menerus berada dalam bahaya kehilangan nyawanya. Tapi melewati semua peristiwa ini, mengajarkan kepada Daud bahwa kasih Tuhan dalam hidupnya lebih berharga. Katakan amin. Boleh kehilangan sahabat, tapi Yesus lebih berharga. Amin. Boleh kehilangan pekerjaan. Boleh kehilangan mata pencarian. Boleh kehilangan posisi Anda di kantor. Boleh kehilangan apa yang Anda punya. Tapi Bapak Ibu Saudara, Daud ajar kita bahwa kasih setia Tuhan itu lebih berharga. Kasih Tuhan lebih berharga dari barang-barang tadi. Katakan amin. Jadi sekali lagi jemaat Ambon, jangan hati di harta-harta dan kekayaan. Jangan pegang erat. Belajarlah untuk menjadi orang yang murah hati. Menjadi orang yang suka memberi. Jangan berkata saya tidak punya. Anda mulai dengan yang kecil. Yang ada pada Anda. Maka Tuhan akan lipat gandakan. Jangan tunggu Anda kaya dulu. Sampai kapan? Anda tahu Anda kaya kapan? Tidak pernah tahu. Mulai dari yang kecil dulu. Kecil dulu. Lama-lama itu sudah menjadi gaya hidup. Dalam hal memberi. Orang susah saudara, kok tinggal diam-diam tidak bisa tolong. Itu salah. Jadi sikap Daud dan sikap Saul itu berbeda Bapak Ibu. Saul memiliki semua hal yang tidak dimiliki Daud. Saul memiliki kekuasaan sebagai raja. Dia punya kedudukan dan dia punya kekayaan. Dia itu seorang raja Bapak Ibu. Daud adalah seorang buronan yang dari satu tempat ke tempat lain lari saja untuk luputkan diri. Tapi semua itu tidaklah cukup bagi Saul. Sekali punya kedudukan, punya jabatan, punya harta kekayaan. Tapi Bapak Ibu Saudara yang kekasih, semua itu tidak cukup bagi Saul. Hatinya kosong. Menyedihkan bukan Bapak Ibu? Miris. Punya semua tapi hati kosong. Karena yang menempati dia punya hati, jabatan, kedudukan, kekayaan, rumah, mobil, yang ada dia punya hati. Saul memiliki segalanya tetapi kosong. Daud tidak punya apa-apa saudara, kan waktu itu belum jadi raja. Dia tidak punya apa-apa tapi dia kenyang, dia puas. Alasannya karena Saul tidak menghargai hubungan dengan Tuhan. Dan karena pemberontakannya Tuhan meninggalkan Saul. Saudara ingat baik-baik, jangan berontak kepada otoritas. Jangan berontak kepada Tuhan. Tuhan tinggalkan Anda tanpa Anda sadar. Sama seperti Simpson ditinggalkan oleh Tuhan. Jadi belajar untuk taat kepada Tuhan. Jangan berontak kepada Tuhan. Jangan berontak kepada otoritas. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mazmur 63 ayat 4. Daud berkata kasih setia Tuhan lebih daripada hidup. Itu berarti Daud lebih menghargai Tuhan daripada apa yang dia punyai.
Daud menghargai Tuhan daripada dia menghargai hidupnya dan semua yang dia miliki. Dia mencintai Tuhan lebih daripada hobinya. Dia mencintai Tuhan lebih dari keluarganya. Dia mencintai Tuhan lebih dari kekayaannya, kesehatannya. Daud mengasihi Tuhan lebih dari anjing kesayangannya, kucing kesayangannya. Musik, rumah, liburan dan lain-lain. Jadi kalau punya anjing-anjing kesayangan, kucing-kucing kesayangan, jam pagi hari bangun, lihat akan, sapu akan, ngomongin akan. Anda perlu ngomongin Tuhan Allah. Kadang-kadang saya lihat orang-orang berjam-jam dengan anjing. Saya dulu saya sedih gitu. Kenapa sih kita berdoa saja mau lari-lari, mau penyembahan dari hampir siang kalau bangun. Waktu kita tuh sangat singkat. Tapi kenapa dengan anjing bisa lama-lama di jalan-jalan bicara-bicara dengan anjing. Anjing lari sana, hehe, jangan lari. Tinggal jaga rumah Itu heran saudara. Coba Bapak Ibu Saudara periksa apakah Anda sehat atau tidak. Iya betul Bapak Ibu, saya kadang-kadang saya menyesal gitu. Kenapa ketemu waktu tuh sampai menyembah tuh sampai apalagi sudah lihat jam. Aduh berdoa berapa jam gitu cepat-cepat. Tapi ini berjalan-jalan dengan anjing dari lorong-lorong itu, bercerita-cerita dengan anjing. Kapan bercerita dengan Tuhan Bapak Ibu? Anda bercerita dengan anjing, mendingan bercerita dengan Tuhan Allah, amin. Anda lupa prioritas saya Tuhan, saya mengasihi Tuhan. Daud mencintai Tuhan bukan karena semua pemberian Tuhan yang baik buat dia. Daud mencintai Tuhan karena Tuhan adalah segalanya buat dia. Tuhan itu prioritas utamanya, Tuhan itu fokus hidupnya. Itulah sebabnya dia mencintai Tuhan melebihi segala yang dia punyai. Mengapa Daud merindukan Tuhan dan haus akan Tuhan ketika di padang gurun Bapak Ibu? Karena Tuhan adalah kebaikannya yang tertinggi. Kalau Tuhan adalah kebaikan yang tertinggi bagi kita, maka kita tidak boleh lari dari Tuhan. Katakan tidak boleh lari dari Tuhan. Tetapi kita harus berlari kepada Tuhan. Kalau Tuhan itu prioritas Anda yang paling tertinggi, Bapak Ibu dengar. Maka Anda harus berlari kepada Tuhan. Jangan lari dari Tuhan. Katakan amin. Bisa ke orang lari itu karena kesalahan tuh. Pas datang di gereja lihat mama lari dulu. Itu pikir ada tanah goyang. Kenapa lari-lari sen. Gitu. Jangan lari dari Tuhan. Jangan lari dari gereja. Jangan lari dari persekutuan. Jangan lari dari ibadah-ibadah. Tapi Anda harus melarikan diri ke sana. Lari ke gereja. Lari ke komsel. Lari ke ibadah youth. Lari kemana lagi? Lari kepada persekutuan dengan orang-orang percaya. Lari ke sana supaya iman Anda itu bertumbuh. Katakan amin. Nah Bapak Ibu Saudara, Mazmur 84 ayat 3. Jiwaku hancur, ini pemazmur, ini Bani Korah. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bapak Ibu Saudara bayangkan jiwaku hancur. Mereka punya jiwa hancur. Bapak Ibu saya bisa bayangkan jiwa hancur. Sedihnya minta ampun. Sedihnya karena apa? Rindu gereja. Sudah di Babylon sana dulu, baru rindu gereja. Jangan sampai Anda sudah menderita dulu, baru rindu gereja. Lari dari gereja dulu. Ya, aku rindu pelataran Tuhan. Aku rindu rumah Tuhan. Jangan Bapak Ibu Saudara menderita baru rindu rumah Tuhan, rindu ke gereja, rindu ketemu gembala, rindu ketemu hamba Tuhan, rindu ketemu Anda punya gembala komsel. Amin. Katakan seperti pemazmur tadi. Mereka berkata kami punya jiwa haus, kami punya jiwa rindu. Nah, kalau orang rindu tuh tetap ingin ketemu atau Bapak Ibu? Pernahkah Bapak Ibu Saudara rindu? Saya percaya Tuhan taruh kerinduan yang sama di hati kita semua. Sing ada yang sing rindu di sini, semua rindu. Rindu kepada kekasih, rindu kepada pasangan, rindu istri. Rindu suami, rindu orang tua, rindu anak, rindu sahabat. Rindu sahabat di SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Makanya ada reuni-reuni untuk baku dapa. Tapi akhir daripada reuni adalah perceraian, pertengkaran, perselingkuhan. Rasa rindu bisa terwujud dalam perasaan. Yaitu katong baku dapa. Makanya sekarang baku dapa dulu. Apalagi ada baru ketemu, katong baku dapa dulu. Karena rindu Bapak Ibu. Bapak Ibu saudara harus rindu Tuhan. Anak muda harus rindu Tuhan. Perjalanan hidupmu panjang.
Kalau kita rindu maka kita akan bertemu. Kita ingin berdekatan, kita ingin menikmati kembali waktu-waktu yang indah yang pernah terjadi. Betul Bapak Ibu? Tapi kalau Anda sudah putus pacar, Anda punya mantan, Anda jambak udah pada dia lain. Tidak boleh. Amin. Ibu-ibu, kalau Anda punya mantan, Anda rindu dia, tidak boleh bertemu. Itu berbahaya. Begitu juga laki-laki, bapak-bapak. Jangan baku dapat dia lain. Begitulah anak-anak muda. Kalau su putus jangan baku dapat dia lain. Itu orang lain su ambil dia. Amin. Kalau Anda berpacaran ya terima dia sudah. Jangan Anda kasih tinggal dia. Orang lain ambil dia. Anda datang mau ambil dia. Orang lain sudah ada di. Orang lain su pegang dia mati. Sudah bisa lepas lah. Jadi intinya jangan tahu balagu. Amin. Coba perempuan-perempuan air hidup bilang jangan tahu balagu. Masih bisa bilang karena memang Anda memang lagu. Nanti orang su ambil baru Anda datang mau ambil sementara orang su punya. Jadi bagi pemazmur berada dekat Allah itu sumber sukacita dan hasrat terbesarnya. Betul Bapak Ibu sekali, kalau kita sudah bertemu Tuhan, kita akan sukacita. Kita akan senang, kita akan bahagia dan itu yang dialami oleh pemazmur. Pemazmur merindukan hadirat Tuhan. Katakan amin. Berapa banyak orang yang rindukan hadirat Tuhan? Puji Tuhan, saya percaya Anda merindukannya maka Anda ada di sini bisa turun tangan. Jadi dalam hadirat Tuhan, kerinduan jiwa dipuaskan dan seruan hati dijawab. Hadirat Tuhan adalah tempat berkat, pujian dan penyembahan. Katakan amin. Jadi kita harus memiliki perjumpaan. Kita harus memiliki kerinduan yang dalam akan hadirat Tuhan. Saudara jangan datang di gereja tanpa rindu Tuhan. Datang di gereja karena saya rindu Tuhan. Saya mau berjumpa Tuhan. Katakan amin. Saudara, ini bukan rumah model saudara. Ini rumah di mana kita bersekutu dengan Tuhan dan merindukan hadirat Tuhan. Amin Bapak Ibu. Saya juga tadi saya pikir kenapa saya bicara padang gurun untuk 2 kali. Walaupun versi berbeda. Tapi Tuhan mau ajar kita karena ke depan kita masuk masa-masa sulit Bapak Ibu. Dunia ini tidak aman lagi bagi kita. Kita akan digembleng masuk. Jadi Tuhan ajar kita betapa penting saudara tenang di padang gurun seperti Daud. Satu saja kita rindu Tuhan maka kita tertolong. Kalau kita fokus cuma harta kekayaan kita tidak akan tertolong. Kita akan gagal. Tapi Tuhan mau padang gurun membuat kita haus. Lapar untuk berjumpa Tuhan. Kalau kita sudah ketemu Tuhan aman sudah. Biar bubur di poros saya apa-apa saudara. Makan bubur dan ikan cakalang saya apa-apa. Makan bubur dengan gula sadiki saya masalah saudara. Jadi jangan pikirkan dosa. Tidak ada di sini saudara. Tidak ada. Tidak. Nah Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan. Di mana ada kehadiran Tuhan. Di mana ada hadirat Tuhan. Di sana ada kemuliaan Tuhan. Dan saya percaya tadi kemuliaan Tuhan turun di sini. Waktu ibadah mulai tadi. Saya percaya saudara. Karena saya melihat sesuatu yang luar biasa. Itu tandanya Tuhan hadir. Jadi tidak ada dosa. Iblis tidak boleh intimidasi. Ini kesalahan siapa? Tidak ada Bapak Ibu saudara. Ini padang gurun yang memang harus kita lewati. Di rumah Tuhan. Padang gurun itu orang berkipas. Ini kan saudara kurang kuat berkipas toh. Berkipas tidak ada kehidupan di sana. Jadi kemuliaan Tuhan adalah manifestasi dari karakter Tuhan. Kemuliaan Tuhan adalah kekudusan Tuhan. Jadi kalau kita bilang kemuliaan Tuhan, itu kekudusan Tuhan. Di mana ada kemuliaan Tuhan, di sana pasti ada sukacita, di sana pasti ada damai sejahtera. Katakan amin. Apapun berat persoalan Bapak Ibu Saudara, apapun kesulitan Bapak Ibu Saudara, dan tantangan yang sedang Bapak Ibu Saudara hadapi, ketika hadirat Tuhan turun, semuanya berubah. Yes. Kita semua datang dengan masalah-masalah yang sama. Masalah persoalan silih berganti. Bukan saja Bapak Ibu Saudara, saya juga hadapi banyak hal. Tetapi karena jiwa saya melekat kepada Tuhan, semua baik-baik saja. Saya ingat juga ketemu waktu berangkat, ketemu waktu di tanah perjanjian juga begitu. Kita punya waktu sedikit, kita cuma istirahat sedikit. Tetapi saya bilang, Mami kita harus terus menyembah Tuhan. Kita harus berdoa dan kita harus baca firman Tuhan. Walaupun singkat, kita harus membangun hubungan dengan Tuhan. Itulah sebabnya kita kuat saudara. Bagi saya itu sulit juga Bapak Ibu. Nanti pulang baru saya rasa capek. Bayangkan kita naik Sinai 6 jam Bapak Ibu Saudara. Itu pun naik unta dulu bagi 2 jalan. Baru dari situ naik. Jadi saya perkirakan seperti Alang Asaudia itu yang Bukit Belanda itu ada 5 atau 6 kali naik bukit itu. Karena sangat jauh Bapak Ibu. Itu pun kita naik dengan unta dulu. Lalu ditaruh di situ baru kita jalan.
Tapi saya heran saudara, saya heran bahwa kaki saya tidak sakit. Gitu. Kan banyak anak muda saudara, jadi kalau anak muda jalanlah wajar. Tetapi ya saya heran, saya sehat saudara. Itu luar biasa, perbedaan jam yang begitu besar tuh. Besar Bapak Ibu, saya tidak mempengaruhi, kami punya kesehatan, kami suka cita. Jadi hadirat Tuhan itu buat kita senang. Kalau kau tuh nginap satu tempat, puji Tuhan kita tidak bawa koper. Tapi kalau kita cuma nginap satu malam, kita harus bawa koper itu lagi. Jadi itu yang kadang membuat kami lelah saudara. Tapi puji Tuhan, Tuhan itu sangat baik. Pemeliharaan Tuhan sempurna karena kita selalu rindu Tuhan. Kita selalu haus akan Tuhan. Saya bilang, Mami biar apapun terjadi, makanan nomor 2 saya harus menyembah Tuhan. Saya harus membangun hubungan dengan Tuhan. Kalau tidak saya tidak bisa. Dan itu yang membuat kita kuat. Jadi Bapak Ibu Saudara, apapun persoalan yang Bapak Ibu Saudara akhir-akhir ini hadapi. Kesulitan, tantangan, sakit, penyakit, persoalan rumah tangga. Ketika hadirat Tuhan turun, semua itu akan berubah. Anda akan terlepas, Anda mengalami perubahan. Anda merasa sesuatu terjadi dalam hidup saya. Dan itulah hadirat Tuhan. Ketika dia turun, perubahan. Hati Anda yang kacau, pikiran Anda yang kacau. Pikiran Anda tidak tenang, semua diubahkan Tuhan. Ketika Anda ada di hadirat Tuhan. Katakan amin. Itu sebabnya setiap kali kita pergi ke gereja, kita harus mengalami hadirat Tuhan. Anda tidak boleh datang tanpa bertemu dengan Tuhan dan hadiratnya. Anda harus datang bertemu hadiratnya Bapak Ibu Saudara. Tidak boleh datang nanti Anda pulang kering. Itu Bapak Ibu harus datang dengan kerinduan. Saya mau berjumpa Tuhan. Makanya malam hari itu jangan begadang sampai tengah malam. Untuk anak-anak muda jangan begadang, jangan main game sampai hampir siang. Nanti Anda bangun terlambat, Anda lari, Anda harus pakai celana panjang, Anda pakai rok yang sudah tarobe. Anda tidak mandi lagi sampai di sini. Jadi bau-bau yang menyengat buat keturang hirup akang. Dari siang malam itu sudah siapkan Anda punya pakaian supaya Anda tidak lari-lari buru-buru. Amin. Siapkan diri Anda karena hari ini saya bertemu Raja di atas segala raja. Hari ini saya mau berjumpa Bapa. Hari ini saya mau dipulihkan. Hari ini saya mau mengalami hadiratnya. Hari ini saya mau mengalami sukacita. Persoalan saya banyak. Saya akan mengalami hadiratnya. Tujuan datang ke gereja seperti itu. Amin Bapak Ibu. Jangan datang untuk lihat siapa khotbah bagus, siapa khotbah tidak bagus. Jangan melihat hamba Tuhan mana yang bagus. Tidak boleh saudara. Kita datang karena kita rindu Tuhan. Datanglah karena Anda memiliki rasa haus, lapar akan Tuhan. Datanglah karena Anda memiliki rasa rindu yang membara akan Tuhan. Sama seperti anak muda yang pacaran dengan anak muda. Kalau Anda ketemu Anda punya pacar, maka sebentar jam 8 kata baku dapat dipelangi. Maka sepanjang hari Anda tidak akan bikin apa-apa di rumah. Cuma mulai menghias diri, Anda mulai pakai masker, Anda mulai pakai wangi-wangian, Anda mulai mandi bunga. Anda mulai semprot badan kiri kanan supaya uangnya, aduh lama sekali, aduh baru jam 5. Anda tidak akan tidur, Anda akan tetap orang tidak boleh ganggu Anda. Mama suruh tidak boleh, mama jangan, beta ada urusan berat. Mama jangan campur dengan beta. Beta yang bisa mama untuk kali ini mama. Maaf mama, beta punya pekerjaan, beta sibuk, beta harus urus ini. Cuma tunggu jam 8 ketemu di pelangi. Betul anak muda? Jadi Bapak Ibu Saudara bangun hubungan dengan Tuhan, amin. Karena Tuhan itu sumber sukacita, Tuhan itu sumber pengharapan, Tuhan itu sumber pertolongan, Tuhan itu sumber segalanya buat Bapak Ibu Saudara saya. Keintiman dengan Tuhan membuat Anda puas dan bahagia, katakan amin. Jadi bangun hubungan intim dengan Tuhan, memiliki rasa lapar haus akan Tuhan. Jadi di hari ulang tahun kita di hari ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tadi waktu saya duduk dan waktu saya lihat pemandangan anak-anak itu menyanyi di sini sama di situ. Tuhan kasih ingat beta, kamu ingat di Ciloto waktu pentabisan suamimu. Itu saya bilang ulang-ulang saudara, karena itu nyata. Dan Tuhan izinkan saya terus untuk menyaksikan apa yang saya lihat di alam roh waktu saya menyembah Tuhan. Jadi saya lihat itu anak-anak muda banyak sekali. Dan suara Tuhan bilang buat saya waktu itu, saya ingat mereka siap untuk dibantai. Mereka siap untuk dibantai. Dan saya menangis, saya berteriak, jangan bantai mereka Tuhan, jangan bunuh mereka Tuhan. Tuhan bilang mereka siap. Dan saudara saya terus menangis di hadapan Tuhan. Tuhan jangan Tuhan. Dan penterjemah itu berkata, angkat tanganmu. Dia tidak tahu apa yang saya lihat. Angkat tanganmu
Karena tanganmu sudah diurapi, angkat tangan doakan mereka. Waktu saya angkat tangan berdoa, saya lihat mereka turun dari terbin-terbin di supporter sana tuh. Lalu mereka ada, saya tadi diingatkan Tuhan, saya lihat mereka ada di atlet itu di atlet. Sekarang di Papi Ai punya kantor itu, pemuda dan olahraga. Mereka ada di situ dan mereka menari. Dan waktu saya lihat begitu banyak anak muda yang wanita. Dan yang di sini laki-laki tidak banyak. Itu yang saya lihat. Katakan wow. Apa yang kita lihat di alam roh, sekalipun tahun berganti tahun, tetap terjadi di alam nyata. Dan itu pemandangan yang tadi saya lihat. Saya bilang terima kasih Tuhan masih kasih saya hidup untuk menyaksikan apa yang saya lihat di alam roh pada waktu itu Bapak Ibu Saudara. Dan waktu saya lihat pemandangan itu, Tuhan kasih saya firman Tuhan. Tadi saya buka lagi, saya cari-cari lagi di HP. Dan saya ingat, iya ya di mana itu waktu itu. Tapi saya tetap ingat Saudara. Dan saya buka, saya punya HP, saya baca betul. Yesaya 54. Setelah saya lihat penglihatan, Tuhan kasih saya firman Tuhan. Yesaya 54 ayat 11 dan 12. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena masa itu kerusuhan Saudara. Jadi semua dalam keadaan menderita. Dan Tuhan berbicara buat saya. Yesaya 54 ayat 11. Hai yang tertindas, yang dilanggar angin badai, yang tidak dihiburkan. Wow. Sesungguhnya aku akan meletakkan alasmu dari batu hitam dan dasar-dasarmu dari batu nilam. Aku akan membuat kemuncak tembok-tembokmu dari batu delima. Katakan wow. Pintu-pintu gerbangmu dari batu manika merah. Dan segenap tembok perbatasanmu dari batu permata. Amin. Katakan amin. Makanya gereja ini kokoh berdiri Saudara. Sekalipun banyak perjuangan yang berat. Tadi Tuhan ingatkan saya, sekalipun suami mau pergi, tapi GKRI, air hidup, tetap kokoh berdiri. Dan kamu akan terus menyaksikan perbuatan-perbuatan besar yang akan terjadi di gereja ini. Dan hati saya bersuka cita. Dan Tuhan kasih pesan buat saya, untuk anak-anak muda yang ada di sini, yang tadi nyanyi, apa namanya ini Pastor Ana? Choir, sama tim PW, sama yang dance tadi. Tuhan kasih ingatkan saya. Saudara, waktu kami di Israel itu kami saksikan bagaimana perjalanan Yesus ketika dihukum mati dan perjalanannya itu ke tengkorak. Dan di situ waktu Yesus pikul salib, dia jatuh, Tuhan Yesus jatuh. Dan orang pertama yang hapus Tuhan Yesus punya keringat yang bercampur tetesan darah itu adalah ibunya. Kemudian Veronica, itu menurut versi agama Katolik. Kemudian putri-putri Yerusalem yang menangisi Yesus. Jadi Tuhan ingatkan saya untuk anak muda yang tadi nyanyi. Anda tidak boleh mati. Anda tidak boleh bunuh diri. Anda tidak boleh ingin mati karena persoalan-persoalan yang Anda alami. Anda tidak boleh, Saudara, untuk anak muda. Saya tahu banyak hal yang kau lalui. Jadi seperti tadi Tuhan bicara buat saya. Mereka itu sebenarnya dibunuh. Tapi doamu. Anda sudah didoakan anak muda. Dan Anda akan tetap kokoh berdiri. Sekalipun saat ini. Saya percaya doa saya dulu itu Saudara. Menghasilkan Anda ada di gereja ini. Karena waktu itu saya berdiri dan memohon. Tuhan selamatkan mereka. Jadi Anda tidak boleh mati. Anda tidak boleh bunuh diri. Anda tidak boleh pergi dari gereja ini. Dan kalaupun Anda gagal, Anda harus bangkit berdiri. Karena ada Maria, ada orang-orang yang mengasihi Tuhan, yang akan menolong Anda untuk bangkit berdiri. Yang akan melahap keringat Anda, yang akan melahap tetesan air mata Anda. Dan mengatakan Anda untuk maju. Anda akan ketemu wanita-wanita yang mengasihi Tuhan. Yang akan menolong Anda untuk bangkit berdiri. Ini spesial bagi anak muda. GKRI Air Hidup Ambon. Anda terus berjalan. Sekalipun dalam rumah tangga, dalam keluargamu, Anda mengalami kesulitan hidup. Anda mengalami hal-hal yang buruk. Karena mungkin orang tuamu miskin dan tidak punya apa-apa. Orang tuamu tidak bisa membiayai kamu.
Orang tua mungkin tidak bisa bawa kamu untuk makan di restoran atau makan di tempat-tempat yang baik. Tidak bisa membeli kamu baju, tidak bisa membeli kamu tas atau HP yang terbaik. Dengar anak muda, Anda harus tetap berdiri. Karena waktu Anda jatuh, Tuhan akan kirimkan orang-orang yang mengasihi Tuhan, yang membuat Anda untuk terus maju. Anda akan bertemu dengan wanita-wanita yang mengasihi Tuhan, yang akan menolong Anda. Jadi Anda tidak boleh tenggelam waktu Anda gagal. Anda tidak perlu tenggelam waktu Anda jatuh ketika Anda hidup berdosa lagi. Anda harus bangkit dan berdiri. Karena ada orang yang akan mendoakan Anda. Ada orang-orang yang akan lap keringat dan air mata Anda. Seperti Maria, Veronica, dan putri-putri Yerusalem. Mereka akan berdiri dan bersahabat buat Anda. Untuk Anda tetap kokoh berdiri. Itu pesan Tuhan bagi engkau anak muda. Tadi saya bilang di rumah Tuhan, sampaikan pesan untuk jemaat ini. Tuhan tidak ngomong apapun saudara. Tapi tadi waktu saya sujud menyembah, katakan itu buat anak muda. Engkau telah ditebus oleh darah Yesus. Engkau telah ditebus oleh darah anak domba. Engkau itu mahal. Engkau itu berharga. Jangan menajiskan dirimu. Kalau engkau sudah gagal, bangkit dan berdiri. Dan berjalan. Dan terus berjalan. Sampai Anda menemukan tujuan Tuhan dalam hidupmu. Sampai Anda menemukan rencana Tuhan dalam hidupmu. Jangan pernah menyerah. Sekalipun banyak kesulitan yang Anda lalui. Sekalipun dalam keluargamu papa mamamu bertengkar berkelahi. Ada perceraian di sana. Anda tetap maju. Anda tetap berjuang. Anda tetap berjuang. Anda terus maju. Amin. Itu yang Tuhan katakan kepada saya. Karena Anda sudah didoakan. Dan hasil doa 20 tahun lebih itu menghasilkan Anda ada di sini. Anda datang dan menyanyi bukan karena Anda, bukan, tapi karena doa yang sudah dinaikkan berpuluh-puluh tahun Anda ada di sini. Dan itu yang Tuhan katakan kepada saya tadi waktu saya lihat penglihatan itu. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus mengasihi kita. Tuhan sayang kita. Demikian juga Bapak Ibu Saudara yang ada di tempat ini, sekalipun banyak kesulitan, tekanan dalam hidup, kesulitan keuangan, persoalan-persoalan belum selesai, Anda tetap jalan. Bapak Ibu Saudara yang berkeluarga tetap jalan. Anda tidak tahu bahwa Tuhan ada dengan Anda. Tuhan akan kirimkan orang-orang khusus untuk menolong, membantu Anda. Jangan pernah menyerah. Anda perlu bangkit saja dan berjalan. Dan Anda akan melihat kemuliaan Tuhan. Jadi di hari ulang tahun kita spesial bagi anak muda, Anda maju. Anda bukan orang gagal. Anda maju. Karena ada tanggung jawab besar yang Tuhan akan kasih buat Anda. Di gereja, di tempat Anda bekerja, di kampus dan di mana-mana. Karena Anda berjalan dengan tujuan Tuhan. Dan untuk Bapak Ibu Saudara keluarga yang ada di tempat ini, jadilah orang tua yang menjadi contoh teladan dalam hal beribadah melayani Tuhan. Sehingga anak-anak kita ini berpola dari kehidupan kita yang baik. Dan semua yang percaya katakan amin.